Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab perawatan jenazah. Sebelum materinya dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan bisa disampaikan, diamalkan kepada orang lain. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Pada kesempatan kali ini, bab perawatan jenazah akan dimulai dengan pembahasan, yakni yang pertama adalah takjil ziarah kubur. Yang kedua adalah perawatan jenazah itu sendiri. Adapun KIKD dalam bab perawatan jenazah yang pertama adalah agar siswa bisa menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Adapun yang ketiga adalah siswa bisa menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Yang keempat adalah menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Baiklah, kita akan memulai materi tentang jenazah ini dengan tema kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57, adapun potongan ayatnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin da'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Kamilah kamu akan dikembalikan. Ayat tersebut memperjelas bahwa kita yang hidup pastilah akan mati. Yang kedua adalah kita sendiri tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang mati bisa berangkat sendiri ke liang kuburnya. Oleh karena itu, maka ada kewajiban bagi yang hidup adalah mengurusi jenazah seseorang yang telah mati. Yang keempat adalah merawat jenazah itu adalah termasuk hukumnya wajib kifayah. Selain Quran surat Al-Ankabut ayat 57, adapun yang menerangkan tentang kematian adalah Rasulullah SAW bersabda, apabila telah mati anak Adam, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang dimaksud adalah sedekah jariyah adalah sedekah yang dilakukan oleh si mayat ketika ia masih hidup. Mau itu sedekah langsung berupa harta, mau sedekah itu berupa sumbangan atau pendirian pesantren atau wakaf atau hadiah, itu juga termasuk sedekah. Jadi sedekah ini adalah diberikan ketika ia masih hidup ataupun ketika sudah mati, tetap hartanya berasal dari si mayat. Misalnya, si mayat meninggalkan harta warisan yang banyak, maka daripada tidak bermanfaat, maka harta si mayat itu misalnya didirikan pesantren. Nah, maka
pahala dari sodakoh mendirikan pesantren itu mengalir terus walaupun ia sudah wafat. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tentunya adalah ilmu yang positif, yang pernah diajarkan, yang pernah diamalkan semasa hidup beliau, ya. Yang ketiga adalah anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Yang dimaksud anak soleh bisa anak kandung, ya, ataupun anak-anak yang berhasil dididik oleh si mayat ketika ia masih hidup, dan anak tersebut bisa menjadi soleh, ya. Bisa saja di anak angkat, bisa saja di anak asuh, bisa saja muridnya sendiri, ya, yang berhasil menjadi anak soleh yang kelak nanti ketika dia sudah wafat, anak tersebut akan mendoakan beliau walaupun ia sudah mati. Nah, untuk sebelum kepada materi perawatan jenazah, maka materi ini dimulai dengan takziah dan ziarah kubur terlebih dahulu. Ya, takziah, ya. Kita sendiri sering mengenal atau sering melakukan takziah. Ketika ada kematian seseorang, maka kita disunahkan untuk bertakziah, ya, disunahkan untuk bertakziah. Takziah itu sendiri apa? Takziah adalah berkunjung kepada keluarga yang meninggal dunia. Hukumnya sunnah, bahkan bisa menjadi wajib apabila jenazah muslim itu tidak ada yang mengurusnya. Jadi yang dimaksud takziah di sini adalah untuk dalam rangka mengetahui dan mengikuti, ya, dan melaksanakan proses perawatan jenazah itu sendiri, karena dikhawatirkan apabila tidak ada yang bertakziah, maka si jenazah itu tidak ada yang mengurusinya. Takziah sebaiknya dilakukan sebelum jenazah itu dimakamkan agar dapat membantu mengurus jenazah, paling tidak mensolatkan, mengantarkan jenazah ke makam. Jadi kalau mau bertakziah diusahakan dilakukan, ya, setelah mendengar kematian seseorang. Jadi harus bersegera, ya, agar kita bisa mengikuti prosedur perawatan jenazah itu sendiri. Minimal bisa mensolatkan jenazah itu, ya, bisa mendoakan jenazah itu sendiri sebelum jenazah itu dimakamkan ke liang kuburnya. Yang kedua adalah adab bertakziah, ya. Bagaimana adab bertakziah itu sendiri? Yang pertama adalah takziah hendaknya didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Yang ketiga, bersikap dan bertingkah laku yang baik. Yang keempat, berdoa agar jenazah diampuni dosanya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun cara mendoakan jenazah yang paling baik ialah dengan jalan mensolatkannya. Selanjutnya, hendaknya memberi nasihat kepada keluarga jenazah agar bisa bersabar, bertawakal, dan tetap menjaga keimanan walaupun misalnya kematian itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya adalah memberikan bantuan seperlunya. Yang selanjutnya adalah mengingatkan keluarga jenazah tentang hutang jenazah. Jadi kalau bertakziah itu bukan hanya berkunjung, duduk, ya, melihat, tapi ada adab-adabnya, ya. Semoga kita bisa mengikuti adab-adab jenazah itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah ziarah kubur, ya. Ziarah kubur, ya. Sebagaimana kita mengetahui bahwa ziarah kubur itu adalah hukumnya sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Jul kuburo fa innaha tudakau fa innaha tudakkarukumul maut." Artinya, berziarahlah kamu ke kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu dapat mengingatkan engkau kepada kematian. Jadi kalau ziarah kubur itu hukumnya itu adalah sunnah, ya, dalam rangka untuk mengingatkan kita kepada kematian, ya. Jadi boleh kita mengunjungi sanak saudara yang telah mati, tapi bukan berarti untuk menyesali kematiannya, tapi untuk mendoakan yang mati.
Selanjutnya adalah bagaimana adab ziarah kubur. Adab ziarah kubur yaitu yang pertama, ziarah kubur hendaknya didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hendaknya berpakaian sopan dan menutup aurat. Yang ketiga, hendaknya mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan mendoakan mereka memperoleh keselamatan serta kesejahteraan di dalam kuburnya. Yang keempat, tidak boleh menginjak-injak dan duduk di atas makam. Tidak boleh meludah, kencing, dan buang sampah di atas makam. Yang terakhir adalah tidak boleh minta tolong kepada penghuni kubur. Nah, ini adalah adab yang harus diperhatikan ketika kita berziarah kubur. Yang harus kita perhatikan yang pertama adalah kalau berziarah kubur hendaknya mengucapkan salam kepada si ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar, ya. Kemudian kita mendoakan mereka dengan doa-doa untuk jenazah, ya. Bisa dengan mendoakan untuk diampuni segala dosa-dosanya, misalnya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya. Selanjutnya adalah dengan tidak boleh menginjak-injak, ya. Jangan sampai kuburan itu terinjak, ya. Biasakan kalau kita melewati kuburan itu tidak ke atas kuburannya tersebut, ya. Dan juga jangan duduk di atas makamnya, ya. Jangan duduk di atas makamnya ataupun di makam orang lain, jenazah orang lain pun tidak boleh. Yang ketiga, dia tidak boleh meludah, kencing, buang sampah di atas makam. Yang terakhir ada tidak boleh minta tolong kepada penghuni kubur. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Jangan sampai ketika kita berziarah kubur malahan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang seolah-olah, ya, seolah-olah bahwa si mayat itu bisa memberikan pertolongan kepada kita, ya. Seperti contohnya, misalnya Bapak, ya, doakan saya mudah-mudahan, ya, saya mendapat kesuksesan, saya sedang melakukan tes hari ini, semoga tes saya hari ini lancar. Nah, seperti itu tidak boleh, ya. Jadi ketika ziarah kubur itu adalah proses untuk mendoakan si mayat dan untuk mengingat kematian untuk diri kita sendiri, ya. Alhamdulillah, materi tentang takziah dan ziarah kubur telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang perawatan jenazah itu sendiri. Ya, kita tutup dengan doa. Aku qauli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.